Hari ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, like dan subscribe video ini. Langsung saja yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. Yang pertama, Trikoro Dharmo atau TK. Trikoro Dharmo didirikan oleh R. Satimah Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dharmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Dharmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Dharmo sebagai berikut. Bagian A, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Bagian C, membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Dharmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Yang kedua, Jong Sumateranen Bond. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateranen Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Kalebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Kalebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, itu berdiri pada tahun 1919, Jong Betawi berdiri di tahun 1927, dan Jong Bataksbon berdiri di tahun 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres Pemuda kedua. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Suigondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami
Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik dari darat dan di laut. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Dan C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, cinta bangsa dan tanah air. Kedua, persatuan. Ketiga, sikap rela berkorban. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6, semangat persaudaraan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.